Pertanyaan pertama yaitu mana yang harus didahulukan ketika di tengah-tengah rakaat tarawih sholat isya dulu atau tarawih dulu. Oke. Yang kedua, bagaimana hukum puasa kita ketika di siang hari kita bermimpi basah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada pemirsa penonton setia PWKN WDI YouTube channel. Kembali lagi di konten Q&A masalah seputar Ramadan bersama saya Muhammad Ismail Furqan, mahasiswa Universitas Al-Azhar, jurusan Syariah Islamiyah, dan pemateri kita Ustadz Ahmad Alimuddin Ghazali, LC Insyaallah Diplom. Ya Ustadz ya. Beliau Fakultas Akidah Filsafat. Ya. Oke. Kita mempunyai banyak pertanyaan ini Ustadz. Ya, tapi kita rangkum, kita seleksi menjadi 4 pertanyaan. Ya. Yang pertanyaan pertama yaitu mana yang harus didahulukan ketika di tengah-tengah rakaat tarawih sholat isya dulu atau tarawih dulu. Oke. Yang kedua, bagaimana hukum puasa kita ketika di siang hari kita bermimpi basah? Dan yang ketiga, bolehkah kita bergosok gigi di siang hari saat puasa? Dan yang keempat, apakah membuka jilbab di tempat umum dapat membatalkan puasa? Oke. Nah, di sini mungkin Ustadz bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pemirsa penonton setia YouTube channel PWKN WDI. Mungkin bisa dijawab Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Furqan ya. Telah mempersilahkan saya untuk ikut serta dalam Q&A ya. Seputar Ramadan di PWKN WDI YouTube channel ini. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan ini memang pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah familiar. Setiap tahun akan terus ditanyakan oleh masyarakat kita, dan tidak ada salahnya untuk kita ulangi kembali untuk mengingatkan kembali kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita bahwa ini ya salah satu perkara yang perlu kita ketahui ya. Dan tentang pertanyaan ini pun jawaban-jawabannya pun juga sudah banyak disampaikan oleh para guru kita, ulama-ulama kita, dan apalah saya hanya mengukil saja dalam beliau ya. Kita kembalikan lagi, kita segarkan lagi untuk kawan-kawan kita. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita urutkan ya. Pertanyaan pertama itu tentang yang mana yang didahulukan ya. Apakah kita sholat tarawih dulu atau isya dulu? Kan? Istilahnya ketika kita misalkan sudah masuk isya gitu kan ya. Permasalahan ini jika kita rujuk ke beberapa lembaga ifta, terutama kalau kita di Mesir ini, maka kita akan merujuk kepada Darul Ifta. Darul Ifta sendiri sudah menjawab pertanyaan ini. Di situ Darul Ifta mengatakan bahwa antara sholat isya atau sholat tarawih maka wajib mendahulukan sholat isya dulu baru sholat tarawih. Dalilnya, jadi kalau nasnya mengatakan seperti ini. Naqal al-khalafu anis salaf anna sholat tarawih takun ba'dal isya. Takun ba'dal isya wa qabla al-witr. Poinnya di sini adalah ba'dal isya. Kalau kita berbicara tentang ba'dal isya, maka yang dimaksud adalah ba'dal isya setelah pelaksanaan sholat isya. Bukan maksudnya adalah setelah masuknya sholat
salat isya, waktu salat isya gitu. Nah, bukan seperti itu memahaminya. Nah, dan itu dinukil juga dari kitab Asnal Maqalid juga miliknya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, salah satu kitab utama kita dalam mazhab fikih dan Syafi'i. Di sana mengatakan bahwa wajib takdim dan istilahnya salat isya ala tarawih. Karena alasannya apa? Karena memang salat tarawih itu pertama kita katakan sebagai qiyamul lail atau salat tarawih itu disebutkan dalam nasnya itu tabi'an isya. Mengikuti salat isya. Mengikuti salat isya berarti yang namanya mengikuti yang setelahnya, kan? Nah, itu dan kita bisa katakan bahwa salat tarawih itu termasuk di antara salat malam yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sebagaimana dia itu disebut sebagai salah satu daripada salat malam yang ibadahnya itu khusus dilakukan di bulan Ramadan. Nah, maka kita katakan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan salat malam yang lainnya seperti sebagaimana tahajud. Tahajud tidak ada ceritanya tahajud dulu baru salat apa namanya? Salat isya. Itu makna naqala al-khalafu an salaf. Jadi pelaksanaannya itu sudah dinukil dari sejak zaman Rasulullah, para sahabat as-salaf itu istilahnya generasi-generasi sebelum kita. Dan itu pelaksanaannya sudah mutawatir bahwa yang namanya sholat tarawih itu ya harusnya setelah sholat isya. Jadi jika ada yang bertanya kemudian istilahnya yang hadir ke masjid misalkan itu kan terlambat itu menemukan jamaah sholat isya gitu kan, tapi imam sudah masuk ke sholat tarawih, maka di sana posisinya apa? Kita boleh dalam mazhab kita boleh ikut jamaah dengan imam yang lagi sholat tarawih. Nah, kemudian kita di sana niat sholat isya. Pelaksanaannya bisa sebagaimana biasanya kalau istilahnya kan sholat isya 4 rakaat. Kemudian sholat tarawih itu 2 rakaat. Nah, kita masuk sejak awal rakaat pertama daripada sholat tarawih dari yang dilakukan oleh imam. Maka kita ikut dengan imam itu 2 rakaat kan ya? Nah, sedangkan kita belum lengkap karena kita niatnya sholat isya, gitu kan? Maka kita akan lengkapi 2 rakaatnya. Jadi seolah-olah masbuk gitulah seolah-olah masbuk. Dan itu dibolehkan. Begitulah ulama mengatur bahwa hatta untuk permasalahan ini seperti itu ya. Jadi memang harus didahulukan dulu sholat isya, baru terhitung setelahnya itu adalah sholat tarawih. Mungkin itu ya. Oke, kawan-kawan penonton setia PWKNWD YouTube channel. Jadi di soal yang pertama ini kita harus mendahulukan sholat isya dulu. Bagaimanapun itu situasinya ya Ustaz ya. Bagaimanapun takhirnya juga. Meskipun 1 jam sebelum sahur misalkan, harus itu sholat isya dulu baru sholat tarawih. Jadi jawabannya sudah cukup jelas gitu Ustaz ya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana hukum puasa ketika di tengah hari kita itu mimpi basah, Ustaz? Gimana itu? Banyak mungkin kita sebagai manusia mungkin ya suatu hal yang wajar. Mungkin kita bisa mendengar jawaban dari antum. Tentang permasalahan ikhtiar ini juga sudah dibahas. Jadi saya riwayatkan saja. Jadi dinukil dari Al-Majmu' Syarah Mazhab dari Imam Syafi'i, satu ulama Syafi'i kita yang kita ikuti dan lihat itu mengatakan apa? Khurujul mani biduni sababin kahtilamin fasawmuhu sahihun la syai'a alaihi. Nah, itu bahasanya. Istilah apa maknanya? Yaitu bahwa keluarnya mani ada batasannya di sini. Biduni sabab. Biduni sabab tanpa ada sebab. Istilahnya sebab di sini kesengajaan maksudnya. Tanpa ada sebab kesengajaan, seperti contohnya adalah ikhtiar tadi. Basah.
maka fasaumuhu sahihun la syai'a alaihi. Maka puasanya itu sahih menurut syariat, sahih dan la syai'a alaihi, dia tidak wajib untuk mengganti atau apa dia untuk apa, tidak. Karena ya seperti itu, ada batasannya tadi, di ghairi iradatihi, istilahnya bisa bab itu maksudnya di ghairi iradatihi, bukan adanya kesengajaan misalnya. Sebagaimana salah satu riwayat hadis Nabi kalau yang mengatakan ini rufi al-qalam an salas itu, rufi al-qalam an salas anin naim gitu bahasanya, hatta yastayqiz, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Maka itu selama dia tidur itu diangkat apa namanya, segala bentuk hukum syariat atasnya gitu. Maka dari itu ihtiram ini termasuk di sana posisinya. Maka bisa kita simpulkan ya, untuk masalah ihtiram ini tidak membatalkan puasa untuk tidak ada masalah. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, itu hukumnya tidak membatalkan puasa, Ustaz. Tanda kutipnya itu kecuali dia dengan sengaja mengeluarkannya. Ya mungkin orang tidur itu sengaja, mana jadi sengaja, sadar ya. Iya, benar banget Ustaz. Jadi untuk pertanyaan yang kedua juga jawabannya tidak membatalkan puasa dan tidak wajib mengganti puasanya.